Hai guys, salam Ublu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. D. Sebelum lanjut, silakan di subscribe. Bagi kebanyakan orang, grammar dan structure adalah soal-soal yang susah dikerjakan. Di sini, Mr. D akan mengajarkan kalian bagaimana mengerjakan grammar and structure secara mudah. Ingat, English is easy. TOEFL is easy. Let's check it out. Oke, Avengers, sebelum kita mulai pembelajaran, let's read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome to Mr. D. Sebelum lanjut, kita akan berbicara dulu tentang Avengers. Tak terasa, saya sudah 3 tahun menemani kalian. Bulan depan, kalian sudah menjadi siswa SMA. Jadi, video ini khusus dibuat buat kalian para Avengers. Kalau ingat kata Avenger, Mr. D ingat 3 kata. Yang pertama, luar biasa. Kalian adalah siswa yang luar biasa. Yang kedua, kadang nyebelin. Ya, kalian adalah siswa yang kadang nyebelin. Dan yang terakhir, Avenger itu ngangenin. Saya sangat kangen dengan kalian. Kalian jangan kangen sama saya, karena kangen itu berat. Cukup aku yang kuat. Oke. Hari ini kita akan belajar grammar and structure dalam TOEFL. Sebelumnya, have you ever heard about TOEFL? TOEFL, what is that? TOEFL is Test of English as a Foreign Language. Tes ini biasanya dilakukan bagi seseorang yang ingin belajar atau bekerja di luar negeri. Jadi kalau mereka ingin belajar atau bekerja di luar negeri, mereka membutuhkan tes TOEFL. Oke, dalam TOEFL terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu listening, yang kedua yaitu grammar and structure, dan yang ketiga adalah reading. Oke, dalam listening terdiri dari 50 soal. Dalam grammar and structure terdiri dari 40 soal, dan dalam reading test terdiri dari 50 soal. Hari ini kita akan fokus grammar and structure. Oke, dalam 40 soal grammar and structure terdiri dari 2 part. Part A terdiri dari 15 soal, yang soalnya berupa pilihan ganda atau multiple choice. Dan yang 25 soal atau part B atau part 2 disitu terdiri dari 25 soal. Di sini namanya adalah error recognition atau error analysis. Jadi kita memilih yang salah. Oke, di sini Mr. D akan memberikan 6 trik bagaimana mengerjakan grammar and structure. Let's check it out. Oke, trik yang pertama dalam mengerjakan grammar and structure di dalam TOEFL yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Kalian harus yakin dalam satu kalimat itu terdapat minimal 1 subjek dan 1 kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris subjek, verb, object, and adverb. Contoh yang pertama, blah 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 was backed up for miles on the freeway. Di sini ada kata kerja was, berarti yang dibutuhkan adalah subjek. E sama B kita hilangkan karena di situ adalah kata keterangan, jadi jawabannya tinggal C sama D. Was itu auxiliary-nya tunggal, berarti yang cocok adalah yang C, traffic. Jadi traffic was backed up for miles on the freeway. Contoh yang kedua, engineers bla 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 for work on the new space program.
Di sini diketahui subjeknya engineers. Berarti yang kita perlukan adalah kata kerja. A, C sama D di situ bukan kata kerja, berarti jawabannya tinggal B, are needed, dibutuhkan. Engineers are needed for work on the new space program. Contoh yang ketiga, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Di sini ada kata subjek the boy dan setelahnya ada pertanyaan, setelah itu ada kata going. Going itu adalah kata kerja. Di sini yang dibutuhkan adalah to be. Yang E sama B pasti salah karena sudah ada subjeknya the boy. Jadi ada he itu pasti salah. Jadi tinggal C sama D. Yang C di situ ada kata kerjanya relaxing juga, berarti jawabannya tinggal yang D. So the boy will be going to the movies with a friend. Trik yang kedua dalam grammar in TOEFL, perhatikan betul objek dari kata depan atau preposition. Contohnya, with his friend bla 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 found the movie theater. Di sini diketahui kata kerja found, maka yang dibutuhkan adalah subjek. With his friend di sini adalah kata keterangan. Preposisi with dengan temannya, berarti yang dibutuhkan subjek A, C sama D bukan subjek. Berarti jawabannya adalah yang B, he. With his friend, he found the movie theater. Trik yang ketiga, hati-hati terhadap appositives. Appositives adalah kata atau klausa yang menjelaskan suatu benda atau orang ya. Oke, contohnya bla 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 Sarah really misses her basketball shots. Di sini diketahui Sarah tidak pernah kehilangan atau jarang kehilangan ketika dia menembak dalam basket. Berarti dia itu seorang yang hebat. Jadi Sarah. Jadi yang menjelaskan ke Sarah. Jawabannya apa? Kalau yang B sama C tidak mungkin karena di situ ada kata kerja is, padahal di situ yang dibutuhkan adalah appositives. Jawaban yang cocok adalah yang A. An excellent basketball player, Sarah really misses her basketball shots. Hati-hati terhadap present participle. Present participle itu adalah kata kerja dalam bentuk verb ing. Dalam bahasa Inggris, kata kerja bentuk verb ing bisa berupa kata kerja, bisa juga berupa kata sifat. Contohnya di sini, the man is talking to his friend. Talking di sini diartikan sebagai kata kerja. Pria itu sedang berbicara dengan temannya. Verb ing bisa juga berarti kata sifat. Contohnya, the woman working as an English teacher is very beautiful. Wanita yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris tersebut sangat cantik. Jadi working di sini bukan diartikan sebagai kata kerja, tapi di sini sebagai kata sifat. Wanita yang mana? Wanita yang sedang bekerja. Oke, contohnya, the child bla 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 playing in the yard is my son. Di sini ada subjek the child, ada kata playing. Di sini playingnya sebagai kata kerja atau kata sifat. Di situ diketahui ada kata is itu sebagai kata kerja. Berarti playingnya di situ bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata sifat. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah kata keterangan. Jawabannya adalah A, now. Trik yang nomor 5. Hati-hati terhadap past participle. Kalau tadi present participle itu adalah kata kerja dalam bentuk verb ing, kalau past participle itu adalah kata kerja dalam bentuk lampau atau verb 3. Sama dengan present participle, kalau past participle itu bisa berupa kata kerjanya berupa kata kerja, verb, atau bisa juga berupa kata sifat atau adjektif. Contohnya,
The family has purchased a television. Keluarga itu telah membeli sebuah televisi. Purchase di situ diartikan sebagai kata kerja. Berbeda dengan yang kedua, the television purchased yesterday was expensive. Televisi yang dibeli kemarin mahal. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang kedua di situ sudah ada kata kerjanya. Kata kerjanya adalah was. Berarti yang purchase di situ diartikan sebagai kata sifat. Contohnya, the bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Di sini ada kata kerja smelled. Berarti baked di situ diartikan sebagai kata sifat. Yang dibutuhkan adalah kata keterangan. Di situ adalah kata just. Jadi jawabannya yang D. The bread just baked this morning smell delicious. Trik yang keenam atau yang terakhir yaitu gunakan kata penghubung dengan benar. Dalam kalimat bahasa Inggris minimal terdapat satu klausa. Contohnya di sini adalah I am learning. Bisa jadi dalam satu kalimat itu terdiri lebih dari satu klausa. Contohnya, Mom is cooking and Dad is working in the garden. Atau contoh yang lain, the girl who is looking at me is my neighbor. Kalau dalam satu kalimat terdiri dari lebih dari satu klausa, akan terdapat kata hubung. Kata hubung yang biasanya keluar dalam soal TOEFL yaitu and. Tom is singing and Paul is dancing. Artinya dan. Tom is tall but Paul is short. But artinya tetapi. Tom must write a letter or Paul will do it. Or artinya atau. Tom told a joke so Paul laughed. So diartikan jadi atau maka. Tom is tired yet he is not going to sleep. Yet diartikan belum. Contohnya, a power failure occurred bla bla bla, the lamps went out. Di sini kata hubung yang cocok kita artikan ke bahasa Indonesia, terjadi gangguan tenaga listrik titik-titik lampu mati. Maka kata yang cocok kata hubung adalah maka atau jadi. Jawabannya B, so. Oke, kita sudah belajar 6 trik from Mr. D. Sekarang kalian bisa latihan sendiri untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran dari Mr. D. Latihan yang pertama, di sini kalian pilih correct or incorrect, betul atau salah. Kalian bisa kasih garis bawah 1 untuk subjek dan 2 untuk kata kerja. Soal yang pertama, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Kalimat pertama incorrect atau salah karena when kata kerja sebelumnya tidak ada subjek, harusnya ada subjek. Yang kedua, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Di sini correct, can be obtained di situ sebagai kata kerja, jadi di garis 2 bawah. Nomor 3 sampai 10 silakan dikerjakan, dibuat latihan, bisa kalian stop dulu, kalian tulis, nanti kalian bisa tulis jawabannya correct atau incorrect dan silakan bisa komen di bawah ini. Latihan yang kedua di sini tentang pilihan ganda atau multiple choice. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Silakan di stop, dicoba dikerjakan. Dan kalau kalian merasa kesulitan, silakan komen di bawah ini. Ini juga latihan tentang error recognition atau error analisis. Jadi kalian pilih yang salah. Silakan dikerjakan, silakan di stop. Kalau ada kesulitan, bisa komen di bawah ini. Remember, English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. TOEFL is easy. TOEFL itu mudah. No one dies because of English. Tak seorang pun mati
karena bahasa Inggris. Keep struggle. Oke, kita sudah belajar bagaimana cara mengerjakan grammar and structure secara mudah. Silakan mampir ke Facebook saya Doni Haji, Instagram saya Mr. D Aditya, dan YouTube saya Mr. D Aditya.